yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Oh, gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertata selama-lamanya. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan. Surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar. Sorak haleluya, ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Oh, Shalom. Tetap setia dalam Sunday Service online IFGF Sintang ya. Datanglah selalu di dalam ibadah online kami Gereja IFGF Sintang. Saya percaya walaupun di tengah pandemi COVID pada saat ini, kita semua tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetap semangat semuanya. Happy Sunday. Selamat mengikuti ibadah hari ini. Tuhan memberkati. Happy Sunday. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali dalam ibadah online bersama gereja IFGF Sintang. Kami sangat bersuka cita dapat menyapa jemaat Tuhan ataupun Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online hari ini. Beberapa waktu ke depan, kita akan menyembah, memuji, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka daripada itu, kami mengajak agar kita semua benar-benar menikmati ibadah pada hari ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi agar kita tidak ketinggalan ibadah selanjutnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online service kita. Saya percaya setiap kita akan mengalami kuasa, kasih dan berkat Tuhan dalam keluarga-keluarga kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Kami membawa pujian kami, penyembahan kami, hidup kami menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengalami kemenangan, kami mengalami kebangkitan, kami mengalami kelepasan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kerajaan Allah datang, kehendak Allah jadi di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama dengan saya kita katakan amin. Amin. Haleluya, hanya Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup, amin. Jauh melebihi segala yang kita pinta, yang kita pikirkan, itu yang Tuhan kita kerjakan. Karena Dia Allah yang sanggup. Haleluya. Tuhan sanggup
Tuhan, kami mau mengalami hadirat-Mu pada pagi hari ini. Setiap kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mau refreshing di dalam hadirat-Mu. Kami mau mengalami lebih connect lagi kepadamu. Ini hati kami, ini jiwa kami bawa kepadamu. Yes God. Kami mau dekat di dalam-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Hanya dekat
kerinduan setiap kami umat-Mu Tuhan. Kerinduan setiap anak-Mu pada pagi hari ini. Kami mau mengalami tenang di dalam hadirat-Mu. Kami mau mengalami perlindungan, kekuatan yang daripada-Mu Bapa. Bawa kami, bawa kami, Yesus, hanya bagi-Mu lah penyembahan kami. Hanya bagi-Mu lah pujian kami Tuhan. Angkat setiap ketidaktenangan kami. Angkat setiap kegelisahan. Bawa jiwa kami bersukacita di dalam hadirat-Mu. Bawa setiap kami bersukacita di dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Bawa kami mengalami persekutuan yang erat dengan Engkau. Yes God, yes God, yes God. Jika papara surga terbuka, surga terbuka, surga terbuka. Mengalirlah, mengalir dari tempat tinggi, mengalir. Kemuliaan Tuhan tercurah pada pagi hari ini bagi setiap kami. Yesus, yang mau bersekutu dengan Tuhan, yang mau mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan pada pagi hari ini. Dimanapun Anda berada saat ini, mari kita angkat tangan kita bernyanyi, kita katakan bahwa kita ingin selalu bersama-sama dengan Dia. Yesus. Yes. Yes God. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Wow. Amen. Shalom, selamat hari Minggu. Tubuh Kristus dimanapun saudara berada pada hari ini. Bersukacita berjumpa kembali bersama Gereja AFGF Sintang dalam online service. Kita percaya hari-hari ini di mana situasi karena pandemi COVID-19 yang kita tahu di kota kita, di kota Sintang, pasien positif masih terus bertambah dan itu membuat kita tetap harus enjoy dan bersukacita untuk beribadah di rumah-rumah bersama dengan keluarga kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini di ruang keluarga kita bersama dengan anggota keluarga kita, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Sukacita yang Tuhan berikan kepada kami adalah sukacita yang dunia ini tidak bisa berikan. Sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami adalah berasal daripada sorga. Kami bersyukur Tuhan di masa-masa di mana keadaan secara manusia kami tahu ada banyak kondisi yang membuat hari-hari kami adalah hari-hari yang terasa sulit. Tetapi kami mau berkata new normal yang diterapkan pemerintah mengajarkan kami untuk menjadi orang yang patuh dan taat. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih buat hari ini. Dengan damai sejahtera sukacita, setiap kami rindu Tuhan pulihkan, rindu Tuhan teguhkan, rindu setiap kami mengalami hal-hal yang baru lewat kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, kami membuka telinga rohani kami. Kami meluaskan hati kami supaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami dan kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang akan bertumbuh, berakar, berbuah dan menghasilkan banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, haleluya. Amin. Bapak Ibu tubuh Kristus yang dikasihi Tuhan, sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita adalah sukacita yang dunia ini tidak bisa berikan. Dalam bulan-bulan ini ya kurang lebih 3 bulan memasuki bulan keempat dalam pandemi COVID-19 di kota kita, kota Sintang. Saya terlalu percaya ada banyak hal kita terus mendengar firman Tuhan meneguhkan kita untuk kita belajar tentang iman. Kita terus belajar tentang faith, good faith. Kita terus melangkah dalam perkataan iman. Dan minggu ini saya rindu jemaat Tuhan yang dikasihi tubuh Kristus. Saudara bersama-sama dengan saya akan belajar di tengah-tengah kitab Yakobus yang mengajarkan kita tentang wisdom. Mengajarkan kita tentang hikmat, mengajarkan kita yang dunia ini tidak bisa berikan, dunia ini tidak bisa ajarkan. Tapi Tuhan berikan dan ajarkan kepada setiap kita. Mari kita akan buka di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari ayat ke-13 sampai yang ke-18. Tetapi saya akan membacakan ayat ke-13 dan ayat ke-17. Firman Tuhan dengan perikop berkata, hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Dan ayat ke-17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan dikatakan terakhir ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saya mau berkata bahwa hari-hari ini yang sulit didapatkan, yang mungkin hari-hari ini setiap kita perlukan, setiap kita butuhkan adalah bagaimana kita memiliki hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera. Setiap kita perlu dengan yang katanya berkat secara jasmani. Setiap kita perlu dengan setiap kebutuhan hidup hari-hari ini yang mungkin menuntut kita berkecukupan. Tetapi lebih daripada itu semua, hari-hari ini yang sesungguhnya yang pribadi, lepas pribadi perlukan adalah bagaimana setiap kita memiliki yang namanya kedamaian. Nah, kalau hari-hari ini kita belajar bagaimana good faith, kita selalu berkata bahwa iman tidak cukup, kita hanya memiliki iman, tapi harus disertai dengan perbuatan. Maka dikatakan beberapa minggu yang lalu bahwa firman Tuhan mengajarkan kita, iman yang disertai dengan perbuatan itu adalah sesuatu yang sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
tubuh Kristus, pada hari ini saya mau berkata kita belajar tentang wisdom, kita belajar tentang hikmat. Yakobus dalam suratnya mengingatkan kita saat mengalami persoalan, saat kita mengalami pencobaan, yang perlu dilakukan adalah minta hikmat yang dari atas. Kenapa tidak dikatakan hikmat itu bisa lewat pengetahuan kita? Kenapa tidak dikatakan hikmat itu bisa dari pelajaran-pelajaran yang mungkin kita boleh baca dan kita dapatkan di dunia ini atau di tengah di mana kita saat mungkin menempuh pendidikan. Tapi sesungguhnya firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kepada saya, kepada setiap kita bahwa hikmat itu datang dari atas. Berarti hanya seorang pribadi bernama Yesus yang bisa memberikan, menaruhkan hikmat itu kepada kita sehingga kita meminta hikmat yang dari atas. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang kita mau pelajari? Hikmat itu melampaui semua kebijakan secara praktis yang memberi arahan bagi kehidupan orang percaya. Namun perlu diperhatikan bahwa melalui hikmat orang percaya itu diajar untuk memiliki yang namanya karakter atau sikap. Maka poin pertama kita belajar ya, kalau kita mau minta hikmat dari atas tidak terlepas dengan yang namanya attitude, sikap. Nah kita lihat di ayat yang ke-17 ya, firman Tuhan berkata kepada kita, saya ulangi ayat yang ke-13 berkata, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Ada tanda tanya di dalam tulisan di Alkitab, dikatakan baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatan oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Tetapi ayat 17 berkata, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Jadi ada kemurnian sikap, attitude. Jadi seseorang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat ya, kita belajar bagaimana hari-hari yang penuh hikmat itu bukan karena sebuah pengetahuan yang luas. Tapi hikmat itu diiringi dengan poin yang pertama adalah bagaimana sikap. Berbicara attitude, sikap kita yang murni, tulus, pendamai, peramah, kita obedience dengan Tuhan, kita taat dengan Tuhan, kita nurut dengan setiap apa yang firman Tuhan katakan. Kita tidak menjadi orang yang kusar, kita tidak menjadi orang yang pemarah, kita tidak menjadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Di sini dikatakan murni, pendamai, peramah, penurut. Nah, di manakah kita akan mendapatkan itu? Seiring waktu kita terima keselamatan yang daripada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, sehingga ada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, itu adalah pemberian semata. Nah, dalam pemberian kita akan mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga hikmat yang daripada Tuhan diberikan kepada kita menjadi sempurna. Belajar bahwa pengenalan akan Tuhan seiring bahwa kita harus berubah dengan diri kita. Belajar mengalami hikmat yang daripada Tuhan adalah bagaimana attitude dan sikap kita sesuai dengan firman Tuhan. Maka ada banyak orang pertumbuhan secara rohani dan karakter itu banyak yang tidak seimbang. Kenapa? Karena ada banyak orang berpikir saya sudah terima keselamatan, itu sudah cukup, tentunya Tuhan akan mengubah semuanya dalam hidup saya. Tapi hari ini saya mau berkata, semua itu harus ada kerjasama yang baik. Lihat iman, perbuatan bekerja sama menjadi sempurna. Di mana hikmat itu kita bisa peroleh. Yang pertama, mari kita mulai melihat diri kita masing-masing. Saya melihat diri saya sendiri. Saya belajar hari-hari ini, ada banyak pengetahuan mungkin yang saya tahu, ada banyak hal yang mungkin saya pelajari. Tapi satu hal, untuk menjadi orang yang berhikmat, di mana masa-masa saya bisa merasa diri saya kurang dalam berhikmat, kurang seperti yang saya rindukan, seperti yang saya impikan. Itu di saat saya dan saudara mengalami masalah. Seberapa banyak orang dewasa dengan masalah yang dialami. Berapa banyak orang akan lari dari masalah yang dialami. Berapa banyak orang akan berkata, andai kata engkau mengalami masalah seperti yang saya alami, mungkin engkau juga tidak akan kuat. Tapi saya mau berkata hari ini, setiap kita harus mengucap syukur. Jika ada satu masalah datang dalam hidup kita, katakan ada hikmat yang baru Tuhan akan berikan kepada saya. Ada satu perubahan sikap yang tidak sama lagi dengan waktu sebelumnya untuk saya menghadapi sebuah masalah. Pandemi COVID-19 ini saya berkata new normal yang diterapkan pemerintah bukan berarti kita sudah kembali kepada keadaan sebelum terjadi COVID-19. Bukan berarti kita sudah bebas untuk kemana-mana. Bapak Ibu lihat, Kabupaten Sintang yang saya katakan tidak terlalu besar, tapi hari-hari ini kita lihat setiap minggu pertambahan jumlah pasien positif
itu semakin naik. Berbicara oke, kita sudah ada di new normal. Berapa banyak orang yang sikap pribadi hidupnya ya tidak taat. Pergi yang dikatakan harus menggunakan masker, tidak menggunakan masker. Ada banyak kita mungkin harus membudayakan cuci tangan, merasa kita sudah new normal. Merasa sesuatu yang sudah fine, sudah baik-baik saja. Itu salah. Hari ini siapakah akan membuat keadaan semakin baik? Kalau kita mau belajar yang pertama adalah itu tadi, sikap kesadaran diri kita. Kalau sama-sama kita menyadari pentingnya kita untuk hidup bersih, pentingnya menyadari bagaimana kita harus taat kepada setiap protokol yang pemerintah boleh anjurkan kepada setiap kita, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang berhikmat. Yang kedua, apa yang kita pelajari hari ini, dikatakan bahwa hikmat itu ya bisa kita lihat bahwa karakter seseorang dalam menghadapi masalah sangat berhubungan langsung dengan yang namanya hikmat. Ya, hari-hari ini kita melihat bahwa gereja-gereja yang Tuhan taruhkan hikmat kepada pemimpin, pengurus gereja, dan orang-orang yang mengasihi Tuhan, itu akan terlihat dari actionnya, belas kasihannya. Ada enggak compassion pada gereja tersebut? Ada enggak belas kasihan? Ada enggak generosity, ya, kemurahan hati? Ya, belas kasihan dikatakan di ayat ke-17 selanjutnya dilihat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Ada belas kasihan kita yang kalau belas kasihan itu melakukannya tidak terpaksa. Kalau memberi sesuatu kepada orang lain karena kita merasa tidak nyaman, karena kita merasa sungkan, bukan karena kerelaan, maka orang yang menerima sesuatu tersebut saya yakin akan merasakan hal yang sama. Tetapi apabila kita melakukannya dengan kerelaan, kita melakukannya dengan sungguh tulus, kita melakukannya dengan benar-benar niat penuh dengan belas kasihan, generosity, tidak dengan terpaksa. Orang yang menerimanya itu pun saya yakin dan percaya merasakan orang ini memiliki kasih yang berbeda. Yang dia lihat adalah kasih Tuhan dalam hidup kita. Itulah ciri-ciri orang bagaimana dia berhikmat dalam bertindak. Ya, karena memang hari-hari ini bagaimana kita waktu kita punya makanan lebih kita boleh berbagi kepada orang yang mungkin hari-hari ini terdampak. Ya, gereja mulai melakukan. Saya bersyukur gereja FGF Sintang melakukan ini ya dimulai dari volunteer terlebih dahulu, jemaat, lingkungan sekitar. Itu sudah berbicara bahwa kita orang-orang yang berjalan di dalam action belas kasihan, ya, penuh dengan kerelaan hati. Yang terakhir, yang ketiga, kita belajar dengan wisdom dan hikmat pada hari ini. Yang ketiga adalah kita melihat ada sebuah kategori, judgment, ya, sebuah kategori bahwa ada buah-buah yang baik yang tidak memihak dan tidak munafik. Kita melakukan sesuatu kepada orang lain, ya, waktu kita tengah punya masalah, ya, dan kita tahu masalah ini datang, ya, tentunya karena ada seseorang mungkin atau ada sesuatu. Ya, problem yang bukan hanya dengan kita tapi mungkin berinteraksi dengan orang lain. Satu hal saya mau berkata, hari ini Tuhan memberikan kepada kita buah-buah yang baik. Mari kita menghadapi sebuah masalah bukan lagi dengan bersungut, bukan dengan kata-kata kutuk, tapi kita menghadapi masalah bukan lagi dengan mengeluh, tapi kita menghadapi masalah dengan bersyukur, kita menghadapi masalah dengan enjoy, kita menghadapi ya masalah dengan tahu bahwa sabar, tenang, di situ letak kekuatan kita. Kalau kita mau menantikan Tuhan bekerja dalam hidup kita, ya, kita minta hikmat kepada Tuhan mengerjakan dalam hidup kita. Mari kita tidak bisa minta kepada dunia ini. Kita hanya bisa minta dengan Tuhan. Maka dikatakan perikop di atas, hikmat yang dari atas, bukan yang dari dunia ini. Gak bisa kasih kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tubuh Kristus dimanapun saudara berada dalam siaran online gereja FGF pada minggu ini, saya terlalu percaya, mari waktu kita hidup dalam new normal, keadaan di kota kita, keadaan di bangsa kita, saya mau setiap kita menjadi orang-orang Kristen yang penuh dengan hikmat. Kita bergerak, kita bekerja, kita melakukan hal-hal dalam setiap hari-hari kita adalah hari-hari yang penuh hikmat. Saya terlalu percaya hari-hari ini inilah yang Tuhan mau setiap kita belajar.
Hikmat diperoleh dari sikap kita yang kita baca dalam firman Tuhan. Bagaimana kita penuh dengan kemurnian, kelemah lembutan. Ya, kita memperoleh semua dengan kita belajar dengan kemurahan hati. Kita belajar dengan penuh belas kasihan. Dan kita belajar hidup dalam kategori bagian buah-buah yang baik. Saya percaya minggu ini bukan hanya saya, tapi setiap kita akan belajar untuk melakukan firman Tuhan. Saya akan menutup firman Tuhan ini dengan doa. Saya percaya setiap kita hari ini akan bersama-sama meminta kepada Tuhan. Belajar untuk bersama-sama mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kepada setiap kami belajar dari setiap problem, case, masalah yang kami temukan dalam hari-hari kami. Yang tidak membuat kami rusak, tidak membuat kami runtuh, tidak membuat kami hancur dengan setiap keadaan-keadaan yang mencoba mengganggu pemikiran dan situasi, kondisi, sikap hati kami. Tapi hari ini kami berkata Tuhan, wisdom, hikmat yang Tuhan berikan dari atas kepada setiap kami adalah di mana waktu kami belajar bahwa hari-hari, setiap hari-hari itu adalah hari-hari yang penuh dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Sekalipun tantangan silih berganti datang kepada setiap kami, sehingga setiap kami melihat bahwa Tuhan, belas kasihan-Mu tetap ada pada setiap kami. Sehingga setiap kami mengalami buah-buah yang baik yang daripada Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur untuk hari-hari amat dahsyat. Kami tahu ada banyak orang yang hari-hari ini kami mendengar daripada informasi di kota kami yang mengalami sakit COVID-19 Corona ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa hari-hari ini Tuhan berikan hikmat kepada kami. Tuhan mengajari kami bagaimana kami taat kepada pemerintah kami, maka kami taat kepada Tuhan. Bagaimana kami belajar untuk bersikap yang baik dalam hari-hari kami, bersikap sebagai orang yang patuh, maka Tuhan kami percaya setiap kami ada dalam proteksi darah Kristus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Diberkatilah setiap kami yang mendengarkan, melakukan serta mengejarkan dan memberitakan kabar baik kepada sekeliling kami. In Jesus' name kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Kita memasyurkan nama Tuhan pada pagi hari ini. Yeay. Lihatlah tingkap surga terbuka.
Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan menerima doa berkat. Mari setiap kita boleh mengangkat tangan kita di rumah kita masing-masing dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kemurahan-Mu. Hari ini diberkatilah setiap pekerjaan tangan kami. Disertailah langkah kaki kami. Sebab Tuhan Allah akan membawa kami semakin naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Dan setiap pekerjaan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, semuanya ada dalam lindungan dan berkat Tuhan. Kami menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Melalui putra-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baru saja kita sudah menyembah dan memuji Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Saya berdoa agar firman Tuhan yang barusan kita dengar senantiasa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Kembali kami ingatkan jika persembahan umum, persembahan buah sulung dan perpuluhan dapat dikumpulkan kepada iCare Leaders masing-masing atau kepada saudari Kendan. Atau dapat juga melalui transfer bank dengan nomor rekening berikut ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada semua saudara-saudari sekalian yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan iCare dan ikuti juga kegiatan doa dengan jadwal doa yang tertera seperti berikut ini. Dan itulah rangkaian informasi dalam ibadah online hari ini. Sekali lagi kami ingatkan agar kita semua tetap menjaga kesehatan masing-masing. Selalu gunakan masker jika ingin pergi keluar rumah, serta rajin cuci tangan. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.